Halo Sobat Belajar, bertemu lagi dengan channel Nova Delinda. Kali ini saya akan membahas mengenai aksi nyata menjalankan komunitas belajar dalam sekolah. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar adalah tempat di mana orang-orang dengan minat yang sama berkumpul untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dalam lingkungan ini. Setiap anggota memiliki kesempatan untuk berkembang melalui proses belajar bersama. Diskusi interaktif dan kolaboratif sering menjadi pendorong utama di komunitas ini, mendorong anggotanya untuk berpikir kritis dan kreatif. Komunitas belajar juga memberikan dukungan emosional dan motivasi, menciptakan suasana yang positif dan inklusif di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima. Dengan demikian, komunitas belajar tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung di antara anggotanya. 3 ide besar komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Maksudnya yaitu menggeser fokus guru dari mengajar menjadi belajar, dari apa yang perlu diajarkan menjadi apa yang perlu dipelajari untuk mengoptimalkan proses belajar murid. Kemudian, untuk membantu dan memastikan seluruh murid belajar dengan optimal, guru perlu memperhatikan yang pertama, menyampaikan apa yang perlu dipelajari oleh murid, memantau perkembangan belajarnya, memberikan dampingan dan bantuan yang tepat sasaran, memperluas dan memperdalam pembelajaran ketika murid berhasil mencapai target yang diharapkan. Menggunakan 4 pertanyaan kritis untuk memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid belajar. Yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari. Kedua, bagaimana kita tahu bahwa setiap murid telah belajar hal tersebut. Yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar. Yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir. Yang kedua, ide besar komunitas belajar dalam sekolah adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Di antaranya, memupuk kebiasaan saling membantu untuk memecahkan masalah, saling berbagi praktik pengajaran, berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan perkembangan belajar murid menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab individu. Yang ketiga, ide besar komunitas belajar dalam sekolah adalah berorientasi pada hasil belajar murid, yaitu melakukan asesmen yang berkelanjutan untuk memantau perkembangan murid, mengumpulkan bukti capaian dan perkembangan murid, kemudian menggunakan bukti pencapaian untuk segera membantu murid yang mengalami kesulitan dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Hasil belajar tidak hanya berfokus pada nilai angka, namun kompetensi yang diharapkan pada tujuan belajar. Dimensi komunitas belajar dalam sekolah ada 5. Yang pertama, kepemimpinan berbagi dan mendukung. Pemimpin satuan pendidikan berkenan untuk berbagi kewenangan dan pengambilan keputusan untuk menumbuhkan pola kepemimpinan. Yang kedua, komitmen dan nilai bersama. Satuan pendidikan perlu menyepakati komitmen dan nilai bersama dalam komunitas agar mendukung perilaku produktif yang fokus terhadap proses belajar guru dan murid. Yang ketiga, pembelajaran kolektif dan penerapannya. Pendidikan berbagi informasi dan bekerja secara kolaboratif untuk menghadapi tantangan belajar dan mengajar, serta meningkatkan kesempatan belajar untuk guru dan murid. Yang keempat, berbagi praktik. Rekan sejawat siap dengan keterbukaan dalam praktik pembelajaran dan saling mengobservasi untuk melihat respon murid selama proses pembelajaran di kelas.
Yang kelima, kondisi yang mendukung atau hubungan dan struktur. Kepemimpinan dan pendidik di satuan pendidikan secara kolaboratif, apresiatif, dan penuh kepedulian merancang sistem dan sumber daya yang memungkinkan untuk optimalisasi pembelajaran. Siklus komunitas belajar dalam sekolah. Siklus inquiry dalam upaya peningkatan mutu pendidikan murid di sekolah. Yang pertama, refleksi awal. Melihat data murid, yaitu hasil asesmen, hasil penilaian pembelajaran atau data lain, analisis hasil belajar murid, diskusi dan refleksi dengan guru lain, menentukan agenda atau topik prioritas untuk komunitas belajar, menentukan tujuan dan target belajar untuk peningkatan pembelajaran murid. Yang kedua, perencanaan. Kolaborasi, mengembangkan perencanaan pembelajaran, mereview perencanaan pembelajaran yang sudah ada atau yang berjalan. Gunakan 4 pertanyaan kritis untuk mengarahkan diskusi. Yang ketiga, implementasi. Mempraktikkan perencanaan di kelas, melakukan asesmen formatif untuk mengetahui perkembangan murid, berbagi praktik, observasi pembelajaran di kelas guru lainnya untuk pembelajaran yang lebih maksimal. Yang keempat, evaluasi. Diskusi hasil pembelajaran, refleksi mengenai apa yang sudah berjalan efektif, refleksi mengenai apa yang kurang efektif, rencana tindak lanjut, dan melakukan apresiasi pada capaian dan perilaku efektif. Observasi kelas. Observasi kelas adalah kegiatan di mana para guru saling mengamati cara mengajar masing-masing, memberikan masukan dan saling belajar guna meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran murid. Berfokus untuk meningkatkan cara atau metode mengajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Manfaat observasi kelas. Pertama, pemahaman bersama terkait yang efektif, berdampak dan menciptakan lingkungan belajar yang konsisten di seluruh sekolah. Kedua, kinerja guru yang dapat ditingkatkan dalam mengajar melalui refleksi dan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, dampak pembelajaran yang dioptimalkan dengan membantu guru mengenali diri mereka sendiri serta dampak yang ditimbulkan oleh praktik pengajaran yang mereka lakukan. Keempat, profesionalisme guru yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran guru. Kelima, pertukaran ide dan keahlian antara guru dengan memberikan kesempatan untuk berbagi ide, pengalaman, dan keahlian. Keenam, memecahkan masalah secara berdiskusi terbuka mengenai tantangan, masalah, dan kekhawatiran guru sehingga solusi yang lebih baik dapat ditemukan bersama.